Kasim dan budak Nias di Aceh. Tahun 1621, Laksamada Agustin de Bleu dari Prancis tiba kembali di Aceh dan dijamu oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh. Selama di Aceh, Baili menyaksikan keberadaan para budak di istana dan kota Aceh. Ia menulis bahwa Sultan Iskandar Muda memiliki banyak kasim atau sida-sida, yakni pelayan atau pegawai istana yang dikebiri yang asalnya adalah para budak. Memang ada sejumlah budak istana yang menebus diri dengan uang tebusan dan dengan sendirinya menjadi muslim. Dalam sejarah dunia ada beberapa kasim yang memegang jabatan penting di istana dan kemudian menjadi tokoh sejarah. Cheng Ho misalnya, Kasim Kaisar Tiongkok zaman dinasti Ming. Ada pula sekelompok biduanda yang bertugas bernyanyi dan mengiringi sejumlah penari wanita dalam rangka menghibur sultan dan tamu agung dari negeri seberang. Bele menenggarai bahwa para biduanda tersebut adalah mantan budak juga. Beliau pun menyaksikan sejumlah orang Nias yang dijadikan budak di Aceh. Aceh memang kerap menyerang Nias dan Aru yang masih tanda petik kafir. Selain menyerang Pulau Kedah, Johor, Pahang, dan kemudian Malaka yang dikuasai Portugis, Aru diserang pasukan Aceh dari laut pada tahun 1613. Budak di Banten. Keberadaan budak juga pernah ada di Banten. Inilah yang disaksikan awak kapal armada Cornelis de Houtman ketika berlabuh pertama kali di Banten tahun 1596. Ia menulis, pada pertengahan tahun tersebut di Banten, harga sewa seorang budak per hari dan harus setor pada majikannya sebesar 1000 picis. Berikut makanannya 200 picis. Sementara harga makanan untuk orang barat per hari menghabiskan rata-rata 1 atak alias 200 picis. Adapun lanjutnya, seorang yang berani membunuh seorang pencuri akan mendapatkan hadiah dari sultan sebesar 8 ribu. Menurut orang cerdik di Banten, dari hasil berani penting bernya. Menurut kesaksian orang Belanda ini, saat dirinya menyaksikan perkawinan salah satu anak Kiai Wijaya Manggala, yakni seorang pedagang Tamil asal Malabar yang menjadi Syah Bandar Banten di istana Wijaya Manggala, bahwa pengantin pria menerima sejumlah hadiah, di antaranya 100 pelayan, lebih dari 40 istri muda, dan 30.000 uang tunai Cina alias picis yang dihadiri oleh Wali Raja Banten. Uraian atau baris kata-kata harga sewa seorang budak per hari menunjukkan bahwa seorang budak bisa dijadikan buruh sewaan oleh sang majikan agar sang majikan memperoleh keuntungan. Dalam beberapa kasus, mereka mirip pembantu rumah tangga dalam kehidupan domestik orang Indonesia kini. Hanya saja hidup mati seorang pembantu rumah tangga tak ditentukan sepenuhnya oleh sang majikan. Sementara itu, para budak tak memiliki hak secuil pun dari sang majikan. Yang ada hanya seabrek kewajiban kepada sang majikan. Seorang budak berbebas jika ia bisa menebus dirinya sendiri kepada majikan. Adapun mengenai 100 pelayan yang disebutkan tadi, yang dihadiahkan kepada sang pengantin pria dalam perkawinan di atas, bisa saja mengacu pada calon abdi dalam alias abdi istana, mengingat pengantin pria adalah anak Syah Bandar Banten. Kemungkinan kedua, 100 pelayan tersebut memang budak belian yang dialihtangankan kepada sang pengantin pria guna membantunya kelak dalam bahtera rumah tangga yang akan dilalui bersama sang istri. Masih menurut kesaksian Belanda di akhir abad 16, bahwa di Pasar Karangantu, pasar internasional di sebelah timur Sungai Cibanten, terdapat kios-kios yang khusus menjajakan budak belian. Di pasar inilah semua pedagang asing bertemu dan saling jual beli, di mana semua barang impor dan ekspor tersedia. Keberadaan budak di Banten masih berlangsung di zaman Sultan Agung Tirtayasa. Pada tahun 1664, Sultan Agung Banten Tirtayasa berujar kepada utusan VOC bahwa lebih baik memiliki 100 budak kulit hitam dari India sebagai pekerja daripada 100 orang Jawa. Rupanya para budak yang tinggal di Banten saya itu banyak yang berasal dari India.
atau Malabar, Coromandel. Kaum Sudra dan kerentanan terhadap perbudakan. Kerentanan terhadap perbudakan. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat pemeluk agama Hindu lazim terbagi ke dalam 4 golongan sosial atau catur warna. Dan sejumlah kerajaan kuno di Nusantara, terutama Jawa dan Bali, resminya merupakan penganut Hindu atau Siwa Buddha. Selain penganut Buddha saja. Karena itu jamak jika konsep catur warna ini diterapkan. Walau tak seketat di India dan sudah disesuaikan dengan tradisi lokal dalam sistem kemasyarakatannya. Warna dari kata varna bahasa Sanskerta berarti status sosial, selain bermakna yang sama dalam bahasa Indonesia kini, color. Kata ini sering disamakan dengan istilah kasta dari caste bahasa Portugis yang berarti orang terbuang, walau kurang tepat sebetulnya. Dengan begitu, warna merupakan golongan masyarakat merasakan fungsi sosial dan profesi. Catur warna terdiri dari 4 golongan, yakni Brahma, yakni mereka yang bertugas memberikan pembinaan mental, spiritual, dan rohani. Kedua, golongan Ksatria, yakni yang bertugas mengatur negara dan pemerintahan serta memberikan layanan kepada masyarakat, kerajaan, dan lain-lain. Yang ketiga, Waisya, yang bertugas mengatur dalam sektor ekonomi seperti nelayan, petani, pedagang, dan para pandai. Dan yang keempat yaitu Sudra, yang bertugas memenuhi kebutuhan ketiga warna di atas tadi, ya sebagai pelayan atau pembantu mereka. Hubungan di antara golongan pada warna dasarnya dibatasi oleh dharma, yakni kewajiban yang berbeda-beda tetapi menuju satu tujuan, yakni kesempurnaan hidup. Dalam level Sudra terdapat sejumlah tingkatan pula, yakni Dwajaharta, Grihaja, Bhaktadasya, dan Dandasyada. Dwajaharta adalah tawanan perang atau orang yang lahir dari seorang ibu yang menjadi tawanan perang. Peduli asal warnanya apa sang ibu itu. Sementara Grihaja adalah mereka yang jadi hamba karena dilahirkan oleh wanita Sudra. Bhaktasada adalah Sudra yang jadi hamba karena ingin memperoleh makanan dari yang dipertuannya. Adapun Dandasada adalah mereka yang menjadi hamba karena tak mampu bayar denda atau piutangnya. Dengan begitu posisi Sudra sangat rentan dengan perbudakan. Karena inilah tak heran pada abad ke-7 banyak budak yang didatangkan dari Bali, pula yang masyarakatnya hingga kini memeluk Hindu. Walau sistem warnanya sudah tak terlalu menonjol atau mencolok. Batavia, selain budak-budak dari pulau-pulau lain, kebanyakan Nusantara bagian timur, yang justru sedikit atau tidak terpengaruh oleh budaya Hindu sama sekali, atau India sama sekali. Pada abad ke-7, juga abad-abad sebelum dan sesudahnya, peperangan masih berkecamuk di Bali antara kerajaan satu melawan kerajaan lain. Tapi perlu digarisbawahi, keempat jenis sudah tersebut hanyalah istilah. Karena dalam peradaban manapun, jenis-jenis Sudra seperti itu ada, hanya dengan bahasa dan kadang sedikit prinsip yang berbeda. Perang dimanapun selalu melahirkan perbudakan, terlepas pihak pemenang dan pecundang sama atau beda agamanya. Perempuan Nusantara, para pedagang budak. Ada satu pertanyaan besar terkait perbudakan di Nusantara ini. Siapakah para penyedia dan penjual budak-budak itu? Bagaimana distribusi serta supply and demand-nya? Mengingat para budak merupakan barang dagangan, maka bisnis perdagangan satu ini tentu menggiurkan. Jawaban terkait hal ini justru kita peroleh dari catatan Dah Register Company, yakni catatan harian company di Batavia. Salah satu catatannya berbunyi, sekitar tahun 1689 sampai 1690 diketahui dari 874 penjual budak, 385 diantaranya adalah orang Nusantara. Sisanya adalah sebanyak 199 orang Cina, kemudian 182 orang Eropa, dan 89 orang Marjiker, dan 20 lainnya adalah orang Mur atau India Muslim. Lebih rinci dicatat bahwa para penjual
Wanita penjual budak terdiri dari 9 wanita Cina, 40 wanita Eropa, dan 20 wanita Marjiker. Dan dari 385 penjual budak Nusantara, sebanyak 179 orang adalah wanita, yang sebagian besar berasal dari Bali, sebanyak 99 orang. Sedangkan selebihnya adalah 47 wanita Batavia dan sisanya wanita Nusantara dari etnis lain. Sebagian besar penjual budak Indonesia tinggal di luar tembok kota Batavia.